Pedagang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalikal dinul qayyim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, sehingga kita dapat hadir kembali bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, 2 hari yang lalu kita sudah membahas surat Al-Bayyinah, terakhir kita membahas surat ayat 5. Kita review, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah siapapun ya liya'budullah, menyembah Allah mukhlisin, dengan memurnikannya. Lahuddin, beragama, jadi murni. Hunafa'a, mereka condong kepada kebenaran. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, demikianlah agama ditegakkan. Jadi dengan keikhlasan. Dalam Taurat, ya ini kan ahli kitab. Dalam Taurat itu juga zakat, salat dan zakat dicantumkan. Jadi zakat itu dari dulu sudah ada, Pak. Bukan hanya di Al-Quran, tapi di tempat lain juga ada. Nah, itu yang terakhir kemarin. Pagi ini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, orang-orang menyembah berhala, fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam. Nauzubillah min zalik, kita jangan sampai seperti ini, Pak ya. Khalidina fiha, khalidina katanya khalada itu kekal. Kalau khalidi, orang-orang kekal. Orang-orang kekal itu apa sebutan dalam bahasa Indonesia, nggak tahu kita ya. Kalau menonton, orangnya penonton. Mendengar, orangnya pendengar. Membaca, orangnya pembaca. Kekal, orangnya apa itu? Tetap, orangnya penetap, apa? Pengekal. Ada juga ya. Pokoknya mereka kekal fiha, di dalam neraka. Ulaika mereka itulah mereka itulah syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang sejelek-jeleknya makhluk. Allah katakan sejelek-jeleknya makhluk ya. Kalau hewan jelek, tetapi orang yang kafir lebih jelek dari hewan. Maka kadang-kadang mereka disamakan oleh Allah karena mereka seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Kalau binatang ya nggak punya akal, wajar jangan nyembah Allah. Tapi kan manusia diberi akal oleh Allah, diberikan nikmat, masih membangkang. Maka orang-orang kafir dan orang-orang yang musyrik itu adalah orang-orang yang syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk, syarra. Kemudian, nah sebaliknya, innal ladzina amanu, sesungguhnya allazina, orang-orang yang amanu, lawan dari kafaru. Amanu, mereka telah beriman. Bentuknya apa itu? Kata kerja lampau kena ada waw sukun alif. Kata kerja lampau pelakunya siapa? Hum. Pelakunya hum. Nah, akar kata apa? Akar kata amina. Polanya af'ala. Polanya KKL. KKL pelakunya siapa? Pelakunya hum. Akar katanya apa? Akar katanya aminah. Aminah. Polanya af'ala. Jadi mereka beriman. Mereka tak beriman. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka tak beriman, wa amilu, dan mereka telah beramal, mengerjakan. Amilu itu bentuknya KKL, pelakunya hum lagi, sama kan? Amilu ujungnya sama amanu sama kan? Yang beramal dan mereka beramal, melaksanakan ritual ibadah. Apa itu as-salihah? As-salihah, amal-amal yang soleh, baik.
Baik menurut ukuran Allah, bukan baik menurut kita. Baik menurut manusia, belum tentu baik menurut Allah. Menurut manusia baik, ya sholat subuh 4 rakaat, saya cinta sama Allah. Kayaknya 2 rakaat kurang, nambah 2 rakaat lagi sholat subuh. Menurut dia itu baik. Tapi menurut Allah nggak cukup 2 aja, cukup ya. Jadi baik menurut Allah, belum tentu baik menurut manusia. Jadi mereka beramal soleh. Nah, kalau mereka melakukan itu, ulaika hum khairul bariyah. Ulaika mereka itulah, mereka lah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Alhamdulillah ya, kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasul, beriman kepada takdir, beriman kepada para malaikat, dan beriman sesuai dengan rukun iman. Lalu kita beramal ya, beramal melaksanakan sholat, kita puasa, kita bayar zakat, kita ke masjid, kita baik di mata tetangga, kita baca Quran, maka kata Allah, hum khairul bariyah. Ulaika hum, mereka itulah, mereka lah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Maka tidak ada ciptaan Allah lain dari manusia yang baik, ada. Manusialah ciptaan Allah yang terbaik dibanding dengan apa aja. Mau planet mana saja, mau hewan apa saja, mau apa aja, manusialah tokoh sentral dalam penciptaan Allah. Dari malaikat masih baik manusia. Apa buktinya? Malaikat disuruh sujud kepada Adam. Ya kan? Dalam surat Al-Baqarah ada itu ya. Disuruh sujud pada Adam. Nah, itu ada ayatnya itu. Nah, depannya ada ayat. Coba kita cek lagi ya bahwa manusia sebagai kejadian ada di ayat ini jangan di situ dikatakan oleh Allah kalau ini waskol nalil malaikatis judul li adama fasajadu ila iblis. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua sujud. Bila iblis, jadi iblis nggak mau. Yang nggak mau dihukum oleh Allah. Jadi khairul bariyah, kita sebaik-baik khairul. Tidak ada yang lebih baik dari manusia. Kalau kita beramal dan beriman dan beramal soleh. Kalau kita tidak beriman dan tidak beramal soleh, sebaik-baik buruk makhluk. Tinggal pilihan lagi. Saya kalau ada 2 pilihan ini nggak pasangan saya. Suaranya dah. Pilihan kita 2 aja, baik, buruk. Terlan. Ya. Mana di suaranya? Jaza Speaker is not working. balasan bagi Please check mereka. your connection or is. Balasan dari mereka. Tidak dapat kamu ngerti. Jazaohum balasan mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka apa? Jannatin, surga adnan. Di surga balasan kita yang beraman dan beramal saleh, Allah janjikan surga. Tadi sebaliknya apa? Orang yang kafir dan musyrik apa? Fi nari jahannam khalidin. Neraka jahanam tempatnya kekal dalamnya. Kalau sebaliknya, kalau yang beriman dan beramal saleh, tempatnya apa? Jannatu adnin. Neraka surga adnin. Itu kata benda majemuk surga yang namanya adnin. Tajri mengalir min tahtiha di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Jadi kalau surga digambarkan sungai mengalir, Pak. Ini konsep ini yang diambil oleh orang barat. Mereka buat perumahan, perumahannya itu dialirkan sungai bawahnya oleh kupas. Ternyata rumah kita kalau dikasih sungai enak, Pak. Nyaman tinggalnya. Karena bunyi air mengalir itu sangat nyaman sekali. Nah, kita tinggal di kampung-kampung kan masih ada sungai-sungai, Pak ya. Karena sungai itu ada seberang rumah kita. Enak tuh, Pak. Nyaman kita. Nah, ini sungainya mengalir. Kenapa kok sungai mengalir itu dikaitkan dengan Al-Quran, dengan surga ya? Memang nyaman, Pak. Kita sebelah sana juga ada sungai. Tidak tahu gitu dah. Nah, sungai juga ada, jadi ya masih jauh, Pak ya. Nah, ada rumah yang dibuat konsepnya sungai mengalir. Laku keras. Ternyata orang luar yang mengambil, bukan orang Islam ya. Mestinya perumahan Islami, ya ada sungai yang mengalir di situ, Pak. Rumah Islami ya. Jadi jannatun adinin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Khalidina sama dengan di atas tadi, khalidina fiha juga. Mereka juga kekal di dalamnya, di dalam neraka. Ya ini lagi khalidina fiha, tapi ditambah abada. Di sana dia abada kekal selama-lamanya. Berapa lama itu? Bukan miliaran tahun, Pak.
triliun tahun, bukan. Triliun tahun. Bapak-bapak, ya kalau mengingat masa panjang di surga itu, kita tak akan tidak merasa berat beramal. Hidup di dunia sementara. Paling lama ada 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Dibanding dengan akhirat selama-lamanya, nggak ada apa-apanya. Sedetik cuma hidup di dunia ini. Kata Nabi, hidup di dunia ini bagaikan orang nyebrang jalan. Nyebrang, berapa lama nyebrangnya? Sebentar. Dan orang menyebrang tak ingin lama-lama di jalan kan. Nyebrang ingin cepat-cepat sampai di seberang. Begitulah hidup di dunia ini. Kita dalam rangka menyeberang. Menyeberang ke tempat yang nyaman. Nah, kita ini. Jadi ada dua pilihan, neraka juga selama-lamanya, surga juga selama-lamanya. Dan tidak ada batasan waktu. Kalau saya mengatakan unlimited time, tidak ada batas waktu. Nah, kemudian radhiyallahu anhum. Radhiyallahu, Allah reda. Radia itu ada usia di belakang tentu ya. Radhiyallahu, Allah reda anhum kepada mereka. Kemudian waradu anhu, dan mereka pun reda kepada Allah. Saling meredai Pak. Allah reda ke kita reda kepada Allah. Itulah yang di ayat sebelumnya ada tadi kemarin akhirnya ada ayat di ayat apa kemarin Al-Fajr ya. Irji ila rabbiki radiyatin mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu terakhir kan, ya wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Allah dengan keadaan reda dan diridai. Maka masuklah ke dalam hamba-hambaku kata Allah dan masuklah ke surgaku. Nah di sini kita juga gitu. Allah reda kepada kita, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah. Zalika, demikianlah liman bagi orang yang khasyya rabbah, yang takut pada Tuhannya. Insya Allah kita takut pada Tuhan, bukan lari dari Tuhan Pak ya. Kita takut pada Allah, bukan lari dari Allah, tapi mendekat. Takut kita kepada Allah berbeda dengan takut pada singa. Singa kita takut lari. Kita takut kepada bencana lari. Takut kepada Allah mendekat. Jadi zalika liman khasyya rabbah. Zalika kata tunjuk ya, liman bagi orang yang liuruf manuruf, khasyya kata kerja lampau yang pelakunya huwa. Siapa saja pelakunya? Khasyya polanya fa'ala. Rabbah objek ya, Tuhannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi dua orang, satu orang kafir tempatnya di neraka, satu orang yang beriman dan beramal saleh tempatnya surga, dan dia selama-lamanya. Dan bagi orang yang surga dilambangkan bahwa di bawah surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, dan kita di sana bersenang-senang dalam kondisi diberikan oleh Allah keridaan. Allah ridha kepada kita, dan kita pun ridha kepada Allah. Demikian uraian singkat dari surat Al-Bayyinah ini. Mudah-mudahan dapat jadi motivasi bagi kita untuk beramal soleh, untuk beriman kepada Allah, sehingga dasar kita beramal soleh adalah Al-Quran. Al-Quran kita jadikan hujah dalam semua amal-amal ibadah kita. Murni kita ibadah kepada Allah. Tidak ada sama sekali pengaruh dari apapun. Betul-betul kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, dan apa yang dilarang oleh Allah kita hentikan. Demikian, begitu kurang mohon maaf, dan mungkin kalau ada yang benar datang dari Allah, dan kalau salah datang dari saya sendiri. Untuk itu saya mohon buka kami cuma sebesar-besarnya, dan kita buka nanti sesi tanya jawab. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.